Metode yang dilakukan orang-orang tua pada saat menghadapi anaknya yang tantrum, teman-teman sekalian, atau polokaling, bahasa Bugisnya adalah mengunyah-ngunyah secara sembunyi jahe di dalam mulutnya. Setelah jahe di dalam mulutnya dipastikan sudah hancur, teman-teman sekalian, maka orang-orang tua secara sembunyi-sembunyi langsung menyemprotkan jahe yang ada di dalam mulutnya itu ke wajah anak-anak yang tantrum tadi. Puh! Maka anak-anak yang tantrum tadi langsung lari ke birit-birit mencari air untuk membasuh mukanya. Masih mau tantrum, pasti bilang tidak mima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang bisa saja bermanfaat untuk Anda tentang khasiat-khasiat yang terkandung dalam jahe merah. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe. Mudah-mudahan berkat bantuan Anda, teman-teman sekalian, channel Mastang Semesta bisa lebih maju dan lebih berkembang. Untuk Anda yang baru stay di channel ini, silahkan kunjungi konten-konten saya yang lain. Bisa saja di antara seratusan konten-konten saya ada yang bermanfaat untuk Anda. Teman-teman sekalian, khasiat jahe sangat bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Yang pertama, sangat berkhasiat untuk kesehatan apabila ada sakit kepala ya teman-teman sekalian. Sakit kepala bisa dilakukan pengobatan luar dan pengobatan dalam. Kalau pengobatan dari luar, ini dikasih pecah-pecah ya, ditumbuk-tumbuk begini ujung-ujungnya teman-teman ya, baru dioles-oles di bagian kepala yang nyeri-nyeri. Termasuk di bagian-bagian pelipis di sini dilakukan penekanan-penekanan kepada saraf-saraf yang lagi sakit. Insya Allah, rasa hangat yang ditimbulkan oleh jahe ini akan meredakan sakit kepala teman-teman sekalian. Untuk pengobatan dari dalam, biasa saya lihat orang-orang tua ini dibersihkan dulu, diiris-iris ya, diiris-iris, baru dikasih masuk di air panas, di air hangat ya, untuk dijadikan sebagai teh. Tapi tidak dikasih gula teman-teman sekalian, biasanya dicampur dengan madu. Insya Allah, dampak dari jahe ini yang bisa berfungsi sebagai pereda nyeri akan meredakan sakit kepala yang sedang melanda. Teman-teman sekalian, jahe ini juga bisa berfungsi untuk meredakan demam ya teman-teman sekalian. Metode-metode yang dilakukan orang tua itu, kalau misalnya dulu waktu saya kecil, kalau demam, maklum kalau dulu kan belum ada yang namanya paracetamol. Mungkin sudah ada teman-teman sekalian, tapi namanya orang-orang terdahulu ya, 40 tahun yang lalu, terlalu sulit untuk mendapatkan obat seperti itu, obat penuh panas. Jadi hal seperti ini bisa dilakukan kompres ya di bagian kepala, ditumbuk-tumbuk secara halus, tumbuk-tumbuk, baru misalnya kalau mampu ya bisa dikunyah-kunyah ini sampai halus, baru dikompres di bagian dahi, tempat biasa orang menaruh di dahi ya sebagai kompres. Terkadang saya lihat teman-teman sekalian, orang tua mencampur dengan pisang muda ya, pisang muda itu dikunyah-kunyah juga ya, atau digepuk-gepuk ya, dicampur dengan jahe ini mungkin sebagai pelembabnya ya teman-teman sekalian, baru dikompres kepada anak-anak yang lagi demam. Insya Allah, dampak yang ditimbulkan rasa panas oleh jahe ini akan membuat demam itu akan turun, berganti dengan keringat ya yang bercucuran. Teman-teman sekalian, itulah beberapa fungsi dari jahe ini. Yang kedua, ternyata jahe ini teman-teman sekalian bisa berfungsi untuk membuang lemak-lemak di dalam tubuh ya, terutama lemak yang jahat atau orang mengatakan biasa LDL, low density lipoprotein. Sesuatu lemak jahat yang sangat tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jahe ini bisa membantu untuk membuang sisa-sisa lemak low density lipoprotein atau lemak yang bergeraknya lambat ya, maka didorong oleh seperti ini. Dampak baik yang ditimbulkan dari
jahe ini adalah mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Karena itu tadi teman-teman sekalian, dapat membuang lemak jahat di dalam tubuh. Selanjutnya, jahe ini berfungsi untuk rematik teman-teman sekalian. Kalau misalnya badan kita terasa ngilu-ngilu, nyeri-nyeri, masuk angin, boleh ini difungsikan untuk sebagai lulur ya. Saya kurang tahu maksudnya lulur itu bagaimana, tapi ini biasa diusapkan ke seluruh tubuh teman-teman sekalian. Maksudnya seperti itu. Insya Allah, dengan berkat bantuan jahe ini, tubuh penderita tadi yang ngilu-ngilu, demam, akan badannya terasa hangat dan mengeluarkan keringat. Ternyata, orang yang demam pada saat mengeluarkan keringat, perasaannya kembali akan lebih segar. Teman-teman sekalian, itu untuk kesehatan ya. Bagaimana untuk sayur mayur? Ternyata, teman-teman sekalian, jahe ini bisa berfungsi untuk penambah rasa nikmat untuk sayur ya. Orang-orang di rumah biasa pakainya jahe ini untuk dicampur dengan garam ya. Campur dengan garam baru ditumbuk-tumbuk. Nanti garamnya itu dipakai untuk sayur, utamanya untuk sayur kacang atau sayur-sayur buah-buahan ya. Bukan hanya itu teman-teman sekalian. Apabila ada orang mau membuat sareba, kalau misalnya di Bugis Makassar ada yang namanya serba teman-teman sekalian. Itu adalah minuman khas orang Bugis Makassar. Rasanya sangat nikmat sekali teman-teman sekalian. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan goreng-gorengan. Kalau serbat tambah goreng-gorengan. Asipakna teman-teman sekalian. Selanjutnya, fungsi dari jahe merah ini untuk pengobatan jerawat. Karena ini bisa menjadi antiseptik ya. Bisa berfungsi sebagai antioksidan juga dan bisa berfungsi untuk pereda nyeri. Teman-teman sekalian yang punya jerawat boleh melakukan terapi dengan jahe ini. Yang pertama, bersihkan dulu jahenya ya, bersihkan, lakukan iris-iris ya. Itu irisan-irisan itu ditempel di bagian-bagian yang ada jerawatnya. Biarkan beberapa saat, insya Allah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jahe merah ini, wajah-wajah teman-teman sekalian akan kembali mulus ya. Demikian teman-teman sekalian, sekelumit tentang manfaat dari jahe merah ini. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe dulu ya, agar saya lebih semangat membuat konten-konten, dan bisa saja konten yang saya buat bisa bermanfaat untuk Anda. Teman-teman sekalian, demikian untuk video kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.